Liga Champions akan dimulai dengan format yang baru. Kemarin kita udah bahas siapa tim yang kuprediksi akan menempati posisi 17-24 di klasemen Liga Champions. Nah, sekarang aku akan memprediksi tim mana yang akan menempati posisi 9-16 di klasemen Liga Champions. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru pertama kali gabung, aku minta bantu follow akun Ekskul Bola ya. Satu follow dari kalian bisa membantu abang ini yang telurnya melayang sampai ke tanah. Untuk posisi 16 sepertinya akan ditempati oleh Atalanta. Ada beberapa pemain penting Atalanta yang cedera seperti bek Giorgio Scalvini dan sang striker Gianluca Scamacca yang diperkirakan kembali merumput tahun depan. Di sisi lain, Atalanta juga kehilangan gelandang serang Tun Koopmeiners yang telah pergi ke Juventus dan Dufan Zapata ke Torino. Beberapa pemain penting telah didatangkan Atalanta untuk bersaing dengan tim-tim lain musim ini. Ada 3 tim besar yang siap menantang Atalanta. Apalagi mereka sangat hebat bisa menahan imbang meriam lontong Arsenal dengan skor 0-0. Aku yakin mereka bisa memberikan perlawanan yang seimbang melawan tim-tim selanjutnya. Posisi ke-15 prediksiku akan ditempati oleh Aston Villa yang terakhir main di Liga Champions di musim 1982-83. Just info, Aston Villa ini pernah menjuarai UCL di tahun 1981-82. Piala yang mustahil dimenangkan tim Sultan sekelas PSG. Begitu hebatnya Unai Emery bisa membuat Aston Villa kembali ke Liga Champions. Sayangnya pemain kunci Moussa Diaby dan Douglas Luiz sudah keluar. Di bursa transfer musim panas ini, Aston Villa mencari pemain yang mereka inginkan. Ada Amado Onana. Oh alah, semoga lah nggak melawak kayak Onana di MU sana. Ada Ian Maatsen dan juga beberapa pemain lainnya. Untuk lawan-lawan Aston Villa cukup menantang di Liga Champions. Apalagi mereka akan bereuni dengan Douglas Luiz ketika berjumpa Juventus. Kemarin Aston Villa mendapatkan modal 3 poin yang penting setelah mengalahkan Young Boys 0-3. Peringkat 14 kuprediksi ditempati oleh AC Milan. Klub ini adalah ratunya Champions League dengan 7 trofi. Ingat, 7 trofi Champions League, bukan 7-0. Namun beberapa tahun belakangan, AC Milan masih sulit mendapatkan trofi bergengsi. Tentu saja dengan beberapa pemain baru akan membuat Milan lebih kuat seperti Yusuf Fofana, Strahinja Pavlovic, Emerson Royal, Tammy Abraham, dan Alvaro Morata. Lawan-lawan Milan yang kuat cuma dari pot 1, selebihnya adalah tim yang tak boleh dipandang sebelah mata. Kalah 1-3 dari Liverpool membuat Milan harus bangkit melawan tim yang lain. Peringkat 13 sepertinya akan ditempati oleh sang juara Liga Portugal musim lalu, Sporting. Tim-tim yang akan dihadapi Sporting cuma City dan Arsenal lah tim yang kuat. Selebihnya tim yang seimbang melawan Sporting. Menang 2-0 melawan Lille adalah hasil yang positif untuk menata pertandingan selanjutnya. Lini depan Sporting ada Victor Gyökeres yang tampil luar biasa musim lalu. Di awal musim ini dia juga tampil mengesankan. Peringkat 12 kuprediksi ada PSG. Ya, melihat tim-tim yang akan dihadapi PSG musim ini terbilang cukup berat. Dan mereka punya potensi kehilangan beberapa poin melawan tim dari pot 1 dan 2. Kehilangan Mbappe sejauh ini masih memberikan hasil yang positif di beberapa pertandingan terakhir PSG. Tapi tambahan beberapa pemain akan membuat PSG lebih kuat bersaing di Liga Champions. Kalau nggak kuat bersaing, masuk PON Aceh Sumut aja kalian. Tempat ke-11 akan dihuni oleh Bayer Leverkusen. Ya, beberapa pertandingan terakhir mereka juga baru saja dikalahkan Leipzig 3-2 di Agustus kemarin. Ditambah lawan-lawan yang dihadapi Leverkusen cukup berat dari pot 1 dan 2. Hebatnya mereka bisa mengamankan 3 poin setelah menang 0-4 melawan Feyenoord. Xabi Alonso harus memutar otak lebih keras untuk memberikan hasil yang positif bagi Leverkusen. Hasil imbang melawan tim besar adalah modal yang cukup untuk menatap pertandingan melawan dari tim yang ada di pot 3 dan 4. Posisi 10 sepertinya akan menjadi milik Inter. Sang juara Serie A musim lalu akan menghadapi lawan yang cukup kuat musim ini. Seri 0-0 melawan City belum tentu bisa membuat Inter melaju ke babak 16 besar UCL. Lini serang mereka sedang on fire dengan duo Lautaro dan Marcus Thuram, ditambah dengan amunisi pemain-pemain baru dari bursa transfer musim kemarin. Kalau Inter tidak bisa lolos ke 16 besar UCL, nanti kita suruh jualan Intermi semua pemainnya. Posisi 9 kuprediksi ditempati oleh meriam lontong Arsenal. Bermain imbang 0-0 melawan Atalanta belum cukup membuat jalan Arsenal mulus ke babak 16 besar. Ditambah lagi lawan-lawan yang dihadapi Arsenal selanjutnya tidak boleh dipandang sebelah mata. Meriam lontong Arsenal mendapatkan amunisi pemain bagus di bursa transfer kemarin. Arteta sudah banyak melakukan perubahan dan terus memotivasi tim ini. Dengan skuad yang mewah, mungkin saja meriam lontong Arsenal bisa menjuarai piala bergengsi kecuali Liga Champions. So, tim mana yang kalian prediksi ada di peringkat 1-8 klasemen Liga Champions? Jangan lupa tulis di komentar ya.